Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di benua Asia bagian selatan. Kekristenan di Pakistan adalah agama minoritas. Perkembangan Kristen di Pakistan memang tidak banyak. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap pemeluk Kristen dengan alasan penghinaan agama terjadi. Meski demikian, gereja berkembang di antara suku Mawari dan Kohli di daerah barat laut Pakistan. Sedikitnya ada 12 sekolah tinggi Protestan dan 6 seminari Katolik Roma di Pakistan pada tahun 1990. Asian Church Women's Conference atau ACWC, atau sering kita sebut sebagai Persekutuan Perempuan Gereja Asia, adalah ruang di mana perempuan gereja Asia mengalami persekutuan dalam keragaman, sebagai cerminan persekutuan dalam Kristus yang melampaui batas antara laki-laki dan perempuan, antara miskin dan kaya, ras yang berbeda, serta manusia dan alam, untuk didamaikan menuju satu tubuh, satu wujud, berusaha untuk menjaga kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera sebagaimana dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 3. PPGA, Persekutuan Perempuan Gereja Asia, adalah organisasi ekumenis perempuan gereja Asia yang unik di mana perempuan dari berbagai negara dan berbagai gereja beribadah, bekerja bersama, menopang dan mendukung satu sama lain, berbagi sumber daya satu sama lain untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan integritas ciptaan. PPGA ini dimulai di Hong Kong pada November 1958. Ide pembentukannya berawal ketika beberapa perempuan gereja Asia bertemu saat mereka sama-sama menghadiri satu pertemuan di Amerika, yaitu pertemuan kaum perempuan gereja Presbyterian Amerika pada tahun 1956 di Universitas Purdue di Amerika Serikat. Mereka menyadari bahwa betapa minim yang mereka ketahui tentang sesama perempuan Asia dan tentang situasi di Asia. Dan hal itu mendorong mereka untuk memulai persekutuan ekumenis di antara para perempuan gereja di Asia. Mereka berkeinginan untuk suatu saat bisa bertemu perempuan-perempuan gereja Asia ini untuk saling mengetahui situasi tantangan dari masing-masing. Antara lain dapat disebut Miss Felicia Sundaral dari India, lalu mengajak para perempuan Asia lainnya dalam konferensi itu untuk ayo mengadakan pertemuan di luar batas negara. Nah, termasuk utusan yang hadir saat itu dari Indonesia adalah Pendeta Margaret Dharma Angko bersama para perempuan Asia lainnya, yaitu Mrs. Ryan Ma dari Hong Kong, yang juga nantinya beliau menjadi ketua pertama dari ACWC ini. Juga ada Mrs. Rosano Aizenza dari Filipina, Mrs. Junuan Srikayan dari Thailand, Mrs. Maborama Chopat dari India, dan Mrs. Shakuntala Ban dari Pakistan. Dan Tuhan mendengar doa mereka dan memungkinkan mereka untuk mengadakan konferensi seperti yang mereka inginkan. Akhirnya, para perempuan gereja Asia dapat melaksanakan pertemuan persekutuan itu pada 15 sampai 30 November tahun 1958 di Hong Kong. Yang kemudian lahirlah ACWC atau kita sebut Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Nah, karena persekutuan ini dimulai pada tanggal 15 November 1958, maka sejak itu ACWC Day atau Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia telah diperingati pada setiap tanggal 15 November setiap tahunnya. Nah, bagaimana dengan keanggotaannya? Keanggotaan ACWC itu terbuka untuk Badan Ekumenis Perempuan Gereja Nasional di Asia. Pada awalnya memang anggota dari ACWC ini hanya diikuti oleh Persekutuan Perempuan Presbyterian dari 9 negara. Dari Hong Kong, India, Indonesia, Jepang,
Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Taiwan. Tetapi kemudian akhirnya berkembang dan mencapai lebih banyak lagi denominasi dari berbagai negara. Dan sekarang ada 19 negara sebagai anggota dari ACWC ini. Apakah kita tahu makna logo ini? Logo dari PPGA ini adalah gambar dua tangan terbuka, di mana di atasnya ada salib dengan tulisan ACWC. Kedua tangan terbuka itu mengarah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi energi ke dalam tangan-tangan itu. Artinya apa? Artinya, tangan-tangan yang berenergi tersebut menjadi tangan-tangan yang siap untuk saling berbagi, serta siap untuk mengangkat dan memulihkan sesama. Nah, saudara, awalnya ACWC atau PPGA ini memulai kegiatannya dengan mengatur dan memperluas gerakan Fellowship of the Least Coin, FLC ya, yang kita kenal dengan persekutuan mata uang terkecil atau permut, sering kita singkat sebagai permut ya. Sudah lama kita mengenal itu ya. Lalu secara progresif memperluas programnya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di gereja dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan gereja, serta untuk mengembangkan pendidikan kepemimpinan bagi perempuan muda untuk membantu gereja dan masa depan dari perempuan dan anak-anak dalam berbagai situasi yang sulit. Lalu ACWC Day Service atau perayaan dari Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia ini berkembang menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk memahami apa yang telah menyatukan kita sebagai perempuan Gereja Asia dan untuk terus mengingat siapa diri kita. Hari PPGA ini adalah kesempatan besar bagi para anggota untuk mengalami persekutuan dan solidaritas dengan menggunakan liturgi yang sama dalam kebaktian dimanapun kita berada pada setiap tanggal 15 November setiap tahun. Dan ini merupakan kesempatan untuk melihat kembali seberapa jauh kita telah memahami dan menaati kehendak Tuhan di masa-masa krisis ini. Dan negara-negara anggota dari ACWC ini diberi kesempatan untuk bergiliran mempersiapkan liturgi tersebut. Nah, saudaraku, liturgi untuk perayaan HPPGA tahun 2021 ini telah dipersiapkan oleh Persekutuan Perempuan Gereja dari Pakistan dengan tema Berani Membangun Kembali Rumah Tuhan. Jadi tahun ini kita akan bersama dengan seluruh perempuan gereja di Asia menyatukan hati kita, menyatukan iman kita, menyatukan harapan kita dengan saudara-saudara kita, kaum perempuan di Pakistan. Nah, saudaraku, pasti kita juga akan bertanya, mengapa setiap kita merayakan HPPGA, kita juga diajak untuk mengkampanyekan Fellowship of the Least Coin. Sekaligus kita memperingatinya sebagai satu persekutuan mata uang terkecil atau sering kita singkat dengan permut, sebagai suatu gerakan doa ekumenis global untuk keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi, dipandu oleh kaum ibu dan remaja perempuan. Tahukah saudara bahwa gerakan ini berawal dari tahun 1956, berawal dari tim misi internasional yang dipimpin oleh perempuan Presbyterian dari Amerika Serikat, di mana tim ini berperjalanan ke seluruh Asia untuk bertemu dan mendengar para perempuan yang menderita oleh ketidakadilan selama Perang Dunia Kedua. Tim ini mendengar cerita tentang kekerasan dan trauma, rasa sakit yang mendalam, dan ketidakpercayaan mereka.
ya mereka kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Dan dalam tim tersebut ada seorang perempuan yang berasal dari India, namanya Shanti Solomon. Setelah mendengar cerita tentang luka, dendam, perpecahan, pembatasan, maka Shanti meminta semua yang mendengar itu untuk berdoa bagi keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi perempuan dan bagi anak perempuan di seluruh dunia. Dan serentak dengan itu Shanti Solomon mengajak untuk memberikan derma dalam bentuk koin terkecil dalam mata uang mereka masing-masing, mata uang negara mereka masing-masing. Setiap kali mereka berdoa untuk keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi sebagai tanda solidaritas dalam doa. Nah, saudara, perempuan dari semua etnis, suku, bangsa, usia, latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi diundang untuk berpartisipasi dalam gerakan global ini dengan berdoa untuk keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi dalam kehidupan mereka sendiri setiap kali mereka mengalami konflik dan tantangan pribadi juga. Selain itu, diundang untuk berdoa bagi keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia yang menghadapi masalah-masalah itu setiap harinya. Mata uang terkecil kemudian diteruskan ke Komite Internasional dari Persekutuan Mata Uang Terkecil ini atau International Committee for the Fellowship of the Least Coin, ICFLC, untuk dicairkan sebagai hibah bagi pendidikan dan pelatihan pasca sekolah menengah bagi perempuan, juga bagi proyek-proyek akar rumput yang memberdayakan perempuan, anak perempuan, advokasi hak-hak mereka, dan kerja-kerja untuk mengakhiri kekerasan serta kemiskinan berbasis gender, juga bantuan untuk menanggulangi bencana akibat ulah tingkah manusia. Dengan cara ini, saudara, semua mata uang terkecil kita dapat berkontribusi bagi keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi yang sejati dalam kehidupan perempuan dan anak perempuan